Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Propos, selamat jumpa kembali dengan kami. Semoga tayangan tentang sejarah dari Propos dapat menjadi referensi untuk sobat semua. Sebelum kita lanjut, mohon dukungan untuk klik tombol subscribe, like dan share-nya dari sobat semua, agar kami dapat terus semangat membuat video tayangan-tayangan bersejarah. Asal mula Sabang dan Pulau Weh. Tidak banyak literatur yang bisa diperoleh untuk menjelaskan asal-usul kota Sabang. Legenda yang beredar di masyarakat Sabang, yang terletak di Pulau Weh. Pulau itu dulunya bersatu dengan daratan Sumatera. Namun, akibat gempa bumi, ribuan bahkan belasan ribu tahun lampau, pulau ini terpisah dengan daratan. Begitu juga dengan pulau-pulau di sekitarnya, seperti Pulau Rondo, Pulau Rubiah, Pulau Seulako dan Pulau Klah. Sekitar tahun 301 sebelum Masehi, seorang ahli bumi Yunani, Ptolemakus berlayar ke arah timur dan berlabuh di sebuah pulau tak terkenal di mulut Selat Malaka. Dia menyebutnya Pulau Weh, kemudian dia menyebut dan memperkenalkan pulau tersebut sebagai Pulau Emas di peta para pelaut. Pada abad ke-12, Sinbad mengadakan pelayaran dari Sohar, Oman, jauh mengarungi samudera melalui rute Maldives, Pulau Kalkit, India, Sri Lanka, Andaman, Nias, Weh, Penang, dan Kanton, China. Sinbad berlabuh di sebuah pulau dan juga menamainya Pulau Emas. Pulau itu yang dikenal orang sekarang dengan nama Sabang. Kemudian, pada awal abad ke-15, penjelajah asal China, Cheng Ho, pernah singgah di sana tahun 1413 sampai tahun 1415. Catatan Mahuan, salah satu penerjemah Cheng Ho, menjelaskan bahwa di sebelah barat laut dari Aceh terdapat daratan dengan gunung menjulang, yang dia beri nama Gunung Mau. Di sana terdapat sekitar 30 keluarga. Banyak para ahli sejarah menegaskan bahwa yang dimaksud Gunung Mau itu adalah Pulau Weh. Dalam bukunya Ying Ye Seng Lan yang kemudian diterjemahkan menjadi The Overall Survey of the Oceans Sores, Ma Huan menceritakan bahwa daratan itu menjadi salah satu tempat persinggahan para saudagar dari berbagai negara. Gunung Mau yang tampak mencolok dari lautan itu menjadi suar atau petanda bagi para saudagar. Sabang sendiri merupakan penghasil kayu laka terbaik serta penghasil bunga teratai. Aaron juga menduga bahwa Sabang saat itu menjadi salah satu bagian dari jaringan perdagangan maritim yang membentang dari Teluk Persia sampai China Selatan pada abad ke-12 Masehi sampai ke-15 Masehi. Thailand, Sri Lanka, dan India termasuk di dalamnya. Asal mula nama Sabang dan Pulau Nama Sabang sendiri berasal dari bahasa Aceh yaitu Saban, yang berarti sama rata atau tanpa diskriminasi. Kata itu berangkat dari karakter orang Sabang yang cenderung mudah menerima pendatang atau pengunjung. Versi lain menyebutkan bahwa nama Sabang berasal dari bahasa Arab, yaitu Sabak, yang artinya gunung meletus. Dahulu kala masih banyak gunung berapi yang masih aktif di Sabang. Hal ini masih bisa dilihat di gunung berapi di desa Jaboy dan gunung berapi di dalam laut desa Pria Laut. Sedangkan Pulau Weh berasal dari kata dalam bahasa Aceh, Weh, yang artinya pindah. Menurut sejarah yang beredar, Pulau Weh pada mulanya merupakan satu kesatuan dengan Pulau Sumatera, yakni penyatuan daratan Sabang dengan daratan Uleleh. Uleleh di Banda Aceh berasal dari kata Uleleh, leh artinya yang terlepas. Menurut sumber dari warga setempat, bahwa letusan gunung berapilah yang menyebabkan kawasan ini terpisah, seperti halnya Pulau Jawa dan Sumatera dulu, yang terpisah akibat Krakatau meletus. Dalam versi lain, Pulau Weh juga terkenal dengan Pulau W tanpa huruf H. Ada yang berasumsi jika Pulau Weh diberi nama Pulau W karena bentuknya seperti huruf W. Legenda Pulau Sabang. Menurut sebuah legenda, menceritakan seorang putri cantik jelita yang mendiami pulau ini meminta kepada sang pencipta agar tanah di pulau-pulau ini bisa ditanami. Untuk itu, dia membuang seluruh perhiasan miliknya sebagai bukti keseriusannya. Sebagai balasannya, sang pencipta kemudian menurunkan hujan dan gempa bumi di kawasan tersebut. Kemudian terbentuklah danau yang lalu diberi nama Anuk Laut. Danau seluas lebih kurang 30 hektar itu hingga saat ini menjadi sumber air bagi masyarakat Sabang meski ketinggian airnya terus menyusut. Setelah keinginannya terpenuhi, sang putri menceburkan diri ke laut.
Meski tidak ada sumber tertulis yang jelas, keinginan sang putri agar Sabang menjadi daerah yang subur dan indah setidaknya tercermin dari adanya taman laut yang indah di sekitar Sabang. Kondisi yang demikian kenyataannya juga telah memberi penghidupan kepada masyarakat Pulau W atau Sabang yang telah dikenal dunia sejak awal abad ke-15. Sekitar tahun 1900, Sabang adalah sebuah desa nelayan dengan pelabuhan dan iklim yang baik. Kemudian Belanda membangun depot batu bara di sana, pelabuhan diperdalam, mendayagunakan dataran, sehingga tempat yang bisa menampung 25.000 ton batu bara telah terbangun. Sebuah kapal uap, atau kapal laut yang digerakkan oleh batu bara, dari banyak negara, singgah untuk mengambil batu bara, air segar dan fasilitas-fasilitas yang ada lainnya. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya bangunan-bangunan peninggalan Belanda. Sebelum Perang Dunia II, pelabuhan Sabang sangat penting dibanding Singapura. Namun, di saat kapal laut bertenaga diesel digunakan, maka Singapura menjadi lebih dibutuhkan, dan Sabang pun mulai dilupakan. Pada tahun 1970, pemerintahan Republik Indonesia merencanakan untuk mengembangkan Sabang di berbagai aspek, termasuk perikanan, industri, perdagangan, dan lainnya. Pelabuhan Sabang sendiri akhirnya menjadi pelabuhan bebas dan menjadi salah satu pelabuhan terpenting di Indonesia. Tetapi akhirnya ditutup pada tahun 1986 dengan alasan menjadi daerah yang rawan untuk penyelundupan barang. Awal Januari tahun 2000 Presiden Abdurrahman Wahid menegaskan Sabang sebagai pelabuhan bebas dan kawasan perdagangan bebas. Barang-barang yang diimpor lewat Sabang bebas pajak. Mobil-mobil mewah asal Singapura dijual murah di kota itu. Namun, ketika Aceh ditetapkan sebagai daerah operasi militer, aktivitas Sabang sebagai pelabuhan bebas terhenti. Aktivitas pelabuhan bebas makin sepi dengan terbitnya keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Menperindak Nomor 610 MPP Kep 10/2004 tentang perubahan atas keputusan Menperindak Nomor 756 MPP Kep 12/2003 tentang impor barang modal bukan baru. Tak boleh lagi ada barang bekas yang boleh masuk dari seluruh daerah perbatasan Indonesia, termasuk Kepulauan Sabang.